yang dilakukan Komnas HAM ini belum pro justisia. Yang dilakukan Komnas HAM ini baru sekedar melakukan penyelidikan investigasi, tapi tidak dalam rangka adanya sebuah kenyataan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi yang mereka lakukan adalah baru mengkonstruksi apakah ini ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Dan muara dari investigasi atau penyelidikan ini adalah laporan kepada Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sudah mau memasuki tahun baru 2021, 21 itu bagus sekali ya. 21 itu angka yang luar biasa. Dan kita tetap menguber berita-berita hangat ya, bukan soal Gisel. Mungkin nanti menarik juga untuk membahas bagaimana undang-undang pornografi itu bekerja ya dari aspek hukumnya. Tapi I'm not the expert ya of the matter ya. Bukan ahli dalam bidang itu. Tetap kita akan menguber soal tertembaknya atau ditembaknya 6 laskar FPI Front Pembela Islam. Nah ini ada berita Ketua PA 212 ke Komnas HAM mengajukan permintaan kepada Jokowi. PA 212 itu adalah Persaudaraan Alumni 212 ya. Kelompok yang sukses mengadakan acara demo besar-besaran tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir jpnn.com. jpnn.com Jakarta, Ketua Presidium Alumni 212 PA 212 Aminuddin meminta Komisi Nasional Komnas HAM bisa serius dalam menginvestigasi tewasnya 6 laskar FPI Front Pembela Islam yang ditembak polisi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang Senin 7/12. Aminuddin mengungkapkan itu saat mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Selasa 29 Desember. Dia datang untuk memberi dukungan agar Komnas HAM bisa independen mengusut kasus tewasnya 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Jadi yang perlu kita PA 2121 Red tegaskan itu bagaimana Komnas serius, jangan main-main dengan persoalan ini, kata dia ditemui di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Selasa. Hingga saat ini, kata Aminuddin, Komnas HAM belum optimal dalam menginvestigasi kasus tewasnya 6 laskar ya. Ya saya juga merasakan kok press conference-nya yang diharapkan penuh dengan kejutan-kejutan, ternyata hanya membicarakan soal selongsong peluru, proyektil, dan serpihan mobil. Jadi belum ada clue apa-apa ya. Apakah ini memang sebuah pembelaan diri oleh aparat keamanan? Apakah ini sesungguhnya sebuah pelanggaran hak asasi manusia? Hingga saat ini, kata Aminuddin, Komnas HAM belum optimal dalam menginvestigasi kasus tewasnya 6 laskar. Saya ulangi ya. Kesimpulan hasil investigasi dari Komnas HAM belum kunjung diungkapkan. Kemarin kami sudah berharap banyak Komnas HAM akan berikan hasil-hasil penyelidikannya. Tetapi kelihatannya masih dalam proses, kata Aminuddin. Ya. Kita berharap memang Komnas HAM berhati-hati, berprosesnya sungguh harus cermat. Karena menyangkut tentu 6 nyawa dan sisanya menyangkut sebuah struktur atau sebuah bentuk kekuasaan. Kalau ini memang ada desainnya. Tapi kalau ini semata-mata accident, ya, by accident bukan by design, maka ini menyangkut sebuah penilaian apakah petugas sudah menjalankan tugasnya dengan proper,
tembakan dilakukan untuk membela diri, atau sebaliknya justru yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, membuat kesimpulan itulah yang sepertinya Komnas HAM agak mengayun-ayun ya, menimbang-nimbang ya. Bukan menimbang-nimbang salah satu dari dua kesimpulan tadi, tapi lebih menimbang apa yang harus disampaikan kepada masyarakat dari progress report yang mereka laporkan, dari apa yang mereka ketahui sesungguhnya. Dan akhirnya yang disampaikan adalah ya hanya bukti-bukti berupa proyektil, selongsong, dan juga serpihan mobil ya. Selain meminta keseriusan Komnas HAM menginvestigasi kedatangan PA212 tersebut, sekaligus meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF dalam mengungkap kematian 6 anggota Laskar FPI. Tapi kita tahu Menko Polhukam tidak mau membentuk katanya. Permintaan itu menyusul pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan pemerintah tidak akan membentuk TGPF. Anggota Presidium Alumni 212 Amir Hamzah berharap Komnas HAM ikut mendorong pembentukan TGPF. Kami mengharapkan bahwa aspirasi masyarakat bisa ditimbang oleh Komnas HAM sehingga pada waktu mereka melaporkan ke Presiden, mereka juga bisa mendesak Presiden untuk membentuk TGPF. Ujar Amir di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Selasa ini. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan pemerintah tidak akan membentuk TGPF dari kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek KM 50 Karawang Senin 7/12. Pemerintah, kata Mahfud, lebih mempercayakan proses investigasi kasus tewasnya 6 Laskar kepada Komnas HAM. Pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu karena apa? Menurut hukum pelanggaran HAM seperti itu, menurut Undang-Undang Nomor 26, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, urusan Komnas HAM, ujar Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Dewan Pakar Kahmi Official Senin 28 Desember. Oleh karena itu, Mahfud MD mengatakan pemerintah memberi ruang kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap kasus tewasnya 6 Laskar FPI. Pemerintah tidak akan mengintervensi investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kami tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi agar Anda tetap independen dan nanti diumumkan sendiri, pemerintah akan ikuti apa hasil Anda Komnas HAM itu. Nanti akan kita follow up, kata Mahfud MD. Ya, Sobat Era sekalian, ada beberapa pertanyaan ya dari perkembangan ini adalah yang dilakukan Komnas HAM itu sesungguhnya apa? Apakah sekedar investigasi untuk membuat laporan yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, ataukah melakukan tindakan pro justisia, yaitu melakukan investigasi dugaan adanya pelanggaran HAM yang kalau cukup bukti maka akan dilimpahkan ke penyidik Jaksa Agung dalam hal ini. Jaksa Agung bisa menunjuk jaksa independen untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia kalau memang dianggap seperti itu. Ditemukan seperti itu, ditemukan fakta seperti itu. Tapi soalnya, Sobat RH sekalian, yang dilakukan Komnas HAM ini belum pro justisia. Yang dilakukan Komnas HAM ini baru sekedar melakukan penyelidikan investigasi, tapi tidak dalam rangka adanya sebuah kenyataan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi yang mereka lakukan adalah baru mengkonstruksi apakah ini ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Dan muara dari investigasi atau penyelidikan ini adalah laporan kepada Presiden Jokowi. Nah, itu yang menjadi soal, Sobat Era sekalian. Itu yang menjadi soal. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan pernyataan Menko Polhukam, setelah diserahkan kepada Presiden, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi yang tentu tidak menumpulkan ujung dari permasalahan ini. Kalau memang temuannya luar biasa, temuannya memang menunjukkan bahwa ada sebuah indikasi pelanggaran HAM oleh petugas, oleh aparat, bahkan ini not by accident tapi by design dari awal. Tentu Presiden Jokowi harus secara genuine, secara terang benderang mau menindaklanjuti ini. Kalau misalnya tertuduhnya aparat keamanan sendiri atau bahkan mungkin sebuah, katakanlah sebuah struktur komando, maka Presiden Jokowi pun harus berani, harus berupaya terang-terangan melakukan sebuah tindak lanjut dengan konsekuensi bahwa barangkali nanti akan ada orang-orang yang dibawa ke meja hijau atau merah ya, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tapi soalnya adalah kalau ini kemudian tidak berujung apa-apa di pemerintahan Jokowi, nah itulah yang menjadi persoalannya. Karena Komnas HAM sendiri sudah
menyampaikan laporan. Sayangnya tidak pro justisia. Harusnya, karena sesuai dengan kewenangannya, bila Komnas HAM menemukan bahwa ini punya kecenderungan merupakan pelanggaran HAM dan state seperti itu, harusnya Komnas HAM sendiri yang berinisiatif melakukan investigasi yang bersifat pro justisia. Bahwa sudah ada pelanggaran hak asasi manusia dan karena itu mereka secara resmi melakukan investigasi atau penyelidikan. Mungkin baiknya ada penjelasan dari Komnas HAM mengenai apa yang mereka lakukan sekarang ini. Apa yang mau mereka tuju dengan melakukan investigasi ini. Apakah yang mereka tuju hanya sekedar laporan kepada Presiden dan terserah Presiden menindaklanjuti, ataukah mereka sendiri yang akan melakukan tindak lanjut kalau mereka menemukan ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sobat era sekalian, saya paham ada orang yang mengkritik Komnas HAM mulai masuk angin, tetapi kita tetap percayakan kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara terang benderang dan rekomendasinya pun disampaikan ke publik, termasuk juga temuan-temuannya, lalu mendesak dalam tanda kutip pemerintah Jokowi untuk menindaklanjuti. Persoalannya adalah kalau tindak lanjut atau misalnya ada dugaan tentang pelanggaran hak asasi manusia, kan tidak perlu Komnas HAM meminta perintah dari Presiden Jokowi untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini. Karena dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 punya otoritas. Sebagaimana dikatakan Mahfud MD. Hanya masalahnya sekarang ini mereka belum melaunching mengenai sebuah investigasi yang pro justisia. Karena belum menstate, ya, belum menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kecuali resmi mereka mengatakan ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, lalu mereka melakukan investigasi, kalau cukup bukti dilimpahkan kepada penyidik. Nah, nanti penyidiklah yang kemudian akan menetapkan siapa tersangkanya, lalu memanggil para tersangka tersebut ke dalam proses pemeriksaan untuk kemudian kalau cukup bukti dilimpahkan ke pengadilan hak asasi manusia untuk didakwa dan juga dituntut. Sobat era sekalian, sepertinya memang waktu terus berlanjut dan kita tetap deg-degan menunggu ujung dari semua ini karena sebagai insan yang mendambakan kebenaran dan keadilan, kita menginginkan bahwa yang benar harus dinyatakan benar, yang salah tidak boleh ditutupi kesalahannya kalau memang ada kesalahan. Jadi sekali lagi, investigasi dan semua ini bukan untuk mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Dan seperti yang saya katakan, dalam pencarian kebenaran tersebut tentu nanti akan ada orang yang dianggap didakwa bersalah melakukan sesuatu hal. Yang penting adalah semuanya harus transparan, akuntabel, genuine, dan tidak diintimidasi prosesnya. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!